Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang AVL3. Yang pertama yaitu ada pengertian AVL3. AVL3 adalah jenis binary search tree atau BST yang memiliki kemampuan menjaga keseimbangan tinggi pohon secara otomatis setelah proses penyisipan atau insert atau penghapusan delete node. AVL3 pertama kali diperkenalkan oleh Georgi Adelson-Velsky dan Evgeny Landis pada tahun 1962. Tujuan utama AVL3 adalah menjaga agar operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan tetap efisien. Ya, baik. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri AVL3. Yang pertama yaitu merupakan binary search tree atau BST. Jadi, nilai yang lebih kecil berada di sebelah kiri dan nilai yang lebih besar berada di sebelah kanan. Contoh, 20 itu sebagai root dan anak kirinya itu 10, anak kanannya itu 30. Karena 10 lebih kecil dari 20 dan 30 itu lebih besar dari 20. Yang kedua yaitu setiap node memiliki maksimal 2 anak. Jadi ada anak kiri dan anak kanan, tidak boleh lebih dari 2 anak. Yang ketiga yaitu selalu menjaga keseimbangan pohon. AVL3 akan otomatis mengecek apakah pohon masih seimbang setelah ada penambahan atau penghapusan data. Jika tidak seimbang, AVL3 akan memperbaikinya menggunakan rotasi. Yang keempat yaitu selisih tinggi subtree kiri dan kanan tidak boleh lebih dari 1. Misalnya, rootnya itu 20, anak kirinya itu 10, dan anak kanannya itu 30. Tinggi kiri sama dengan 1, tinggi kanan sama dengan 1, dan selisihnya itu sama dengan 0, maka pohon seimbang. Yang kelima yaitu menggunakan rotasi untuk menyeimbangkan pohon. Rotasi adalah proses memutar posisi node agar pohon kembali seimbang. Tujuannya agar pencarian data tetap cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang balance factor. Pada AVL3 terdapat istilah balance factor atau faktor keseimbangan. Balance factor digunakan untuk mengetahui apakah suatu node masih seimbang atau tidak. Cara menghitungnya yaitu tinggi subtree kiri dikurangi tinggi subtree kanan. Jika hasilnya min 1, 0, atau 1, maka node tersebut masih dianggap seimbang. Namun, jika hasilnya lebih dari 1 atau kurang dari min 1, berarti pohon tidak seimbang dan harus diperbaiki menggunakan rotasi. Sebagai contoh, jika bagian kiri pohon memiliki 2 bagian dan bagian kanan memiliki tinggi 0, maka balance faktornya adalah 2 karena nilai lebih dari 1. Pohon menjadi tidak seimbang dengan adanya balance factor AVL3 dapat mendeteksi ketidakseimbangan dan menjaga struktur pohon tetap rapi sehingga proses pencarian data tetap cepat. Selanjutnya yaitu operasi dasar pada AVL3. AVL3 memiliki 3 operasi utama yaitu insert, delete, dan search. Operasi pertama pada insert atau menambahkan data baru, data dimasukkan sesuai aturan binary search tree. Setelah itu, AVL3 akan mengecek apakah pohon masih seimbang. Jika tidak seimbang, maka akan dilakukan rotasi agar keseimbangannya kembali normal. Operasi yang kedua yaitu delete atau menghapus data. Setelah sebuah node dihapus, AVL3 akan memeriksa kembali struktur pohon. Jika penghapusan menyebabkan pohon menjadi miring atau tidak seimbang, maka rotasi akan dilakukan untuk memperbaikinya. Operasi yang ketiga adalah search atau pencarian data. AVL3 mencari data dengan membandingkan nilai yang dicari dengan node yang ada. Jika nilainya lebih kecil, pencarian bergerak ke kiri. Jika lebih besar, pencarian bergerak ke kanan. Karena AVL3 selalu seimbang, proses pencarian dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Jadi, ketiga operasi tersebut dapat berjalan dengan baik karena AVL3 selalu menjaga keseimbangan pohonnya secara otomatis.
Juga ada kelebihan AVL3, yaitu adalah proses pencariannya sangat cepat, tinggi pohon selalu terjaga atau selalu seimbang antara pohon kanan dan pohon kiri. Selanjutnya, efisien untuk data berukuran besar dan mengurangi kemungkinan terjadinya pohon yang tidak seimbang. Jadi, AVL3 itu selalu menjaga keseimbangan antara pohon kanan dan pohon kiri. Selanjutnya, yaitu adalah kekurangan AVL3. Implementasi lebih kompleks dibanding BST biasa, membutuhkan memori tambahan untuk menyimpan tinggi not, dan terakhir yaitu proses insert dan delete-nya itu lebih rumit karena adanya rotasi perputaran. Ya, selanjutnya itu ada AVL3, yaitu ketika AVL3 tidak seimbang, dilakukan rotasi untuk mengembalikan keseimbangan. Yang artinya ketika ada pohon yang tidak seimbang antara kanan dan kiri, atau misal kayak lebih panjang yang kanan atau yang kiri itu kan berat sebelah kan. Nah, itu dilakukan rotasi perputaran supaya dari akar-akar tersebut itu dapat seimbang antara kanan dan kiri. Selanjutnya itu terdapat 4 jenis rotasi, yaitu left rotation LL, yang kedua ada right rotation RR, yang ketiga ada left right rotation LR, yang terakhir right left rotation RL. Berikutnya akan saya jelaskan satu persatu. Selanjutnya itu ada left rotation yang bisa disingkat itu sebagai LL ya. Di mana itu terjadi ketika not baru masuk ke kiri-kiri. Jadi sebelumnya itu root atau parents atau akar 30 memiliki turunannya 20 dan 10 itu condong ke kiri. Jadi pohonnya itu terlalu berat ke kiri. Sehingga memerlukan solusi untuk mengatasinya yaitu right rotation. Sesudahnya itu not 20 dinaikkan ke atas sehingga pohon menjadi lebih seimbang. Jadinya itu uh, rot 20 di atas, turunan 10-nya itu di sebelah kiri dan turunan sebelah kanannya itu 30. Jadi imbang antara kanan dan kiri. Selanjutnya itu adalah right rotation atau RR. Terjadi ketika not baru masuk ke kanan dan kanan. Sebelumnya itu misalnya memiliki rot 10 dilanjut dengan angka 20 dan 30 tetapi condong ke sebelah kanan. Jadi pohon tersebut itu terlalu berat ke sebelah kanan. Solusi untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan left rotation. Sesudahnya itu not 20 dipindahkan ke tengah agar kiri dan kanannya itu seimbang. Jadi rot 20 seperti tadi ya, tapi ini kebalikannya dan turunan 10-nya itu sebelah kiri dan yang satunya lagi sebelah kanan. Jadi imbang antara kanan dan kiri. Selanjutnya itu ada left right rotation, ketika ada yang anakan masuk dari sebelah kiri lalu ke kanan. Nah, sebelumnya itu ada terdapat rot 30 lalu diturunkan kepada angka 10 itu ke arah sebelah kiri. Lalu dari 10 itu diturunkan lagi angka 20 tapi ke arah sebelah kanan. Jadi kan itu nggak seimbang kan antara kanan dan kiri, jadi ngalor ngidur wetan kulon. Lalu langkah pertama adalah putar kiri pada not 10 menjadi yang jadi rotnya itu 30, diturunkan ke 20, diturunkan lagi ke 10. Nah, tapi itu ke arah kiri semua. Langkah yang kedua adalah putar kanan pada not 30. Nah, jadi hasilnya itu rotnya itu 20 akar atau parents ya. Diturunkan angka 10 sebelah kanannya itu 10, lalu diturunkan lagi ke sebelah ke 2 di rot 20, diturunkan ke sebelah kirinya itu 10, diturunkan di sebelah kanannya itu 30. Jadilah keseimbangan AVL3 itu. Nah, cara mengingatnya itu sangat mudah ya teman-teman, dari kiri lalu ke kanan. Ya, itu namanya LR. Ingat-ingat lagi, itu namanya LR. Butuh 2 kali rotasi, 2 kali putaran. Jadi, kalau yang left right rotation sama right left rotation itu butuh 2 kali putaran, teman-temanku. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, AVL3 adalah salah satu jenis binary search tree yang memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan pohon secara otomatis. Keseimbangan ini dijaga menggunakan balance factor dan proses rotasi ketika terjadi ketidakseimbangan. Dengan kondisi pohon yang selalu seimbang, operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan data dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Hal ini membuat AVL3 lebih baik dibandingkan binary search tree biasa.
terutama ketika digunakan untuk mengelola data dengan jumlah yang besar. Oleh karena itu, AVL3 menjadi salah satu struktur data yang penting dalam ilmu komputer karena mampu meningkatkan kinerja penyimpanan dan pencarian data secara optimal. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu dosen. Apabila ada pertanyaan, apakah ada yang menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada video ini saya akan menjelaskan program AVL3 menggunakan bahasa C++. Saya di sini akan menjelaskan fungsi setiap bagian kode agar lebih mudah dipahami. Yang pertama di sini ada include IOStream. Jadi include IOStream itu digunakan untuk input dan output seperti cout dan sin. Yang kedua yaitu di sini ada using namespace std. Kita tidak perlu menulis std cout atau std sin setiap kali menggunakan fungsi dari library standar C++. Kemudian kita membuat struct node. Jadi struct node itu digunakan untuk membuat node pada AVL3. Kemudian di sini ada integer data dengan tipe data integer dan variabel data. Variabel data di sini digunakan untuk menyimpan nilai yang ada pada node. Kemudian di sini ada node pointer left. Node pointer left di sini digunakan untuk menunjuk anak kiri. Nah, kemudian di sini ada node pointer right digunakan untuk menunjuk anak kanan. Kemudian ada tipe data integer lagi dan variabel height, yaitu digunakan untuk menyimpan tinggi node yang diperlukan untuk menghitung keseimbangan AVL3. Jadi selanjutnya di sini kita membuat kelas AVL3 dan bentuknya ini private ya. Selanjutnya ini ada int getHeight atau node pointer node. Kemudian ada if jika node sama dengan 0 atau kosong itu sama dengan mengecek apakah node itu kosong atau tidak. Karena jika node sama dengan 0, 0 itu kosong atau enggak. Habis itu di return 0, yaitu mengembalikan nilai 0 atau jika kosong maka tingginya itu dianggap 0. Kemudian ada return node tanda panah height, yaitu jika tidak kosong maka mengembalikan nilai tinggi node. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, int getBalance node pointer node if node sama dengan 0 di return 0. Return getHeight node selanjutnya live dikurang getHeight node di selanjutnya right. Balance faktor ini dihitung dari tinggi subtree kiri dikurangi dengan subtree kanan. Nilai balance faktor harus berada di antara min 1 sampai 1 hingga pohon tetap seimbang. int main, int max, int a, int b ketika di return a lebih besar sama dengan b atau a dibagi dengan b. Fungsi di sini ini untuk mencari nilai terbesar antara dua angka. Operator tanda tanya digunakan sebagai bentuk singkat dari if atau else. If else. Node pointer create node int data yaitu untuk membentuk objek node baru di memori. Node pointer node sama dengan new data yaitu membuat node baru di memori. Node selanjutnya data sama dengan data yaitu menyimpan node ke dalam data. Node selanjutnya live sama dengan 0. Node selanjutnya right sama dengan 0 yaitu anak kiri dan anak kanan masih kosong. Apabila 0 berarti anak kanan dan anak kirinya masih kosong. Node sama dengan right sama dengan 1. Ini yaitu tinggi awal node adalah 1. Return node ini adalah untuk mengembalikan node yang telah dibuat. Selanjutnya node pointer right rotate node pointer y.
yaitu fungsi ini digunakan ketika AVL3 mengalami ketidakseimbangan left. Misalnya teksnya 30, 20, 10 itu anak kanan dari sebelah kiri. Not 20 akan naik menjadi root baru. Hasilnya yaitu 20, 10, dan 30. Setelah rotasi selesai, tinggi not diperbarui kembali. Not pointer right, rotate, buka kurung not pointer Y. Di sini fungsi right rotate yang menerima not Y sebagai akar subtrik yang tidak seimbang. Not pointer Y sama dengan not pointer X sama dengan Y, panah left. Ini untuk menyimpan anak kiri dari Y ke dalam variabel X. Not pointer T2 sama dengan X pointer right. Ini untuk menyimpan anak kanan dari X ke dalam variabel T2. X panah right sama dengan Y, yaitu menjadikan Y sebagai anak kanan dari X. Y panah left T sama dengan T2. Di sini menjadikan T2 sebagai anak kiri dari Y. Y panah high sama dengan max get high, buka kurung Y panah left get high, buka kurung Y panah right, tutup kurung ditambah 1, yaitu menghitung ulang tinggi not Y. Selanjutnya, X panah high sama dengan max, buka kurung get high, buka kurung X panah left get high, buka kurung X panah right ditambah 1. Di sini menghitung tinggi not Y. Menghitung tinggi not X. Return X ini mengembalikan X sebagai akar baru sebagai rotasi. Ya, selanjutnya itu ada not pointer left rotate, kurung buka not pointer X tutup kurung dan kurung buka korawal, membuat fungsi rotasi kiri yang menerima not X sebagai akar subtree yang tidak seimbang. Artinya, fungsi left rotate sendiri itu digunakan untuk menyimbangkan AVL3 ketika terjadi ketidakseimbangan di sisi kanan atau right case. Selanjutnya adalah not pointer Y sama dengan X tanda panah right titik koma, yang artinya mengambil anak kanan dari not X dan menyimpannya ke variabel Y. Not yang menyimpan anak kanan dari X itu karena not inilah yang nantinya akan menjadi akar baru setelah rotasi. Selanjutnya itu ada not pointer T2 sama dengan Y tanda panah left titik koma. Artinya sendiri itu menyimpan anak kiri dari Y. Anak kiri dari Y disimpan sementara ke variabel T2 agar tidak hilang saat proses rotasi dimulai. Tanda panah left sama dengan X titik koma, yang mana artinya itu menjadikan X sebagai anak kiri dari Y. Dan selanjutnya itu adalah X tanda panah right sama dengan T2 titik koma, yang mana menjadikan T2 sebagai anak kanan dari X. Dan yang pertama itu tuh not X-nya itu dipindahkan menjadi anak kiri dari Y ya. Yang kedua itu jadinya subtree T2 dipasang kembali sebagai anak dari X. Selanjutnya itu ialah X tanda panah high sama dengan max, kurung buka get high, kurung buka X tanda panah left, kurung tutup koma, get high, kurung buka X tanda panah right, kurung tutup, ditambah 1 titik koma. Artinya, menghitung ulang tinggi not X setelah struktur pohon berubah, tinggi not X harus dihitung ulang. Selanjutnya itu ada Y tanda panah high sama dengan max, kurung buka get high, kurung buka Y tanda panah left, kurung tutup koma, get high, kurung buka Y tanda panah right, kurung tutup plus 1 titik koma, yang artinya itu juga menghitung ulang tinggi not ya. Tapi ini tuh menghitung ulangnya tinggi not Y, kemudian tinggi not Y itu juga diperbarui agar informasi tinggi tetap akurat.
Selanjutnya itu adalah return y titik koma, yaitu mana mengembalikan dia sebagai akar baru subtree. Not yang dikembalikan sebagai akar baru setelah rotasi kiri selesai dilakukan. Selanjutnya ada not pointer insert kurung buka not pointer not koma integer data kurung tutup kurung buka kurawal, yang mana ini tuh untuk memasukkan data baru ke AVL tree. Fungsi insert itu digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam AVL tree. Selanjutnya itu adalah if kurung buka not sama dengan null kurung tutup return create not kurung buka data kurung tutup titik koma. Yaitu jika not kosong, maka buatlah not baru. Jadi itu umpamanya null itu kosong ya, belum ada isinya. Jadi jika posisi yang dicari masih kosong, maka dibuat not baru berisi data yang dimasukkan. Selanjutnya ada if kurung buka data lebih kecil dari not, tanda panah data kurung tutup not tanda panah left sama dengan insert kurung buka not tanda panah left koma data kurung tutup titik koma, yang mana jika data lebih kecil maka masuk ke subtree kiri. Nah, jika datanya itu lebih kecil dari not saat ini, maka datanya itu dimasukkan ke cabang kiri. Selanjutnya itu adalah else if kurung buka data lebih besar not kurung lebih besar not tanda panah data kurung tutup not tanda panah right sama dengan insert kurung buka not tanda panah right koma data kurung tutup titik koma, itu jika data lebih besar maka masuk ke subtree kanan. Jika data lebih besar maka prosesnya itu dilanjutkan ke cabang kanan. Selanjutnya itu adalah else return not titik koma, itu yang mana jika sudah ada data maka tidak dilakukan penambahan karena AVL tree tidak menyimpan data yang sama. Jadi ini tuh berfungsi sebagai mencegah data duplikat. Nah, jadi kalau udah sampai sini tuh sebisa mungkin returnnya itu biar bisa pencegahan ya. Selanjutnya itu terdapat not tanda panah hack min 1 plus max kurung buka get hack kurung buka not tanda panah left koma get hack kurung buka not tanda panah right kurung tutup titik koma. Nah, ini tuh juga fungsinya tuh buat menghitung tinggi not ya. Setelah data berhasil ditambahkan itu tinggi not itu diperbaharui berdasarkan tinggi subtree kiri dan kanan. Nah, jadi ini tuh berdasarkan tinggi subtree kiri dan kanan ya. Selanjutnya itu adalah integer balance sama dengan get balance kurung buka not kurung tutup titik koma, yang mana itu menghitung balance faktor. Jadi selanjutnya itu dihitung balance faktor untuk mengetahui apakah notnya itu masih seimbang atau tidak, antara kanan dan kiri itu masih sama atau enggak. Jadi nggak panjang sebelah, nggak berat sebelah. Nah, selanjutnya itu adalah left. Ini tuh case ya. If kurung buka balance lebih besar 1 dan data lebih kecil dari not, tanda panah left, tanda panah data, kurung tutup return, right rotate, kurung buka not, kurung tutup titik koma. Penjelasannya itu karena not terlalu berat di sebelah kiri. Nah, jadi jika balance vektor lebih dari 1 dan data masuk ke cabang kiri dari anak kiri, maka terjadi kasus left sehingga dilakukan rotasi kanan. Selanjutnya adalah right case ya. Jadi if kurung buka balance lebih kecil min 1 dan data lebih besar dari not, tanda panah right, tanda panah data, kurung tutup right and left rotate, kurung buka not, kurung tutup titik koma, yaitu penjelasannya itu ketika not terlalu berat di kanan. Jadi jika balance vektor kurang dari minus 1 dan data masuk ke cabang kanan dari anak kanan, maka terjadi kasus right sehingga dilakukan rotasi kiri. Selanjutnya itu yang kelima ini tuh ada right case ya. Jadi if kurung buka balance lebih besar dari 1 dan data lebih besar dari not, tanda panah left, tanda panah data, kurung tutup kurung kurawal, yaitu di mana kasus left right ini tuh terjadi ketika not berat ke kiri tetapi datanya itu masuk ke sisi kanan dari anak kiri. Nah, selanjutnya ada not tanda panah left sama dengan left rotate kurung buka not tanda panah left kurung tutup titik koma. Yaitu pertama dilakukan rotasi kiri pada anak kiri. Return right rotate kurung buka not kurung tutup titik koma, yang mana kemudian dilakukan rotasi kanan, pemutarannya itu lagi ya, kanan pada not utama. Nah, yang ke-6 itu sendiri adalah right left case. If kurung buka balance lebih kecil atau minus 1 dan data lebih kecil dari not, tanda panah right, tanda panah data, kurung tutup, kurung kurawal. Jadi tuh kasusnya ini tuh kasus right left terjadi jika ketika not berat ke kanan, tetapi itu datanya itu masuk ke sisi kiri, tapi dari anak kanan. Lalu selanjutnya ada return left rotate ya, kurung bukan not, kurung tutup titik koma. Jadi ini tuh buat
Setelah itu kan dilakukan rotasi kiri pada not utama sehingga pohon kembali seimbang. Untuk hasil output akhirnya ya, kita compiler dan run dulu. Nah, ini untuk hasil akhirnya. Mungkin segitu dulu untuk presentasi yang kami paparkan di dalam video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata. Ya, baik yang tidak disengaja maupun disengaja, kami aturkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.